Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah seseorang sering memimpikanmu diam-diam. Kok diam-diam? Ya malu dong kalau bilang-bilang. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video-video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Kita cek dulu ya energi kamu ke seseorang yang diam-diam suka memimpikan kamu. Kenapa diam-diam? Ya malu dong kalau bilang-bilang. Energi seseorang yang... Kalian pernah gak sih nemuin orang yang suka pakai alasan mimpiin gitu? Jadi aku pernah ketemu orang kayak dia tuh selalu pakai alasan mimpiin gitu kan. Aku kemarin mimpiin kamu loh, kayak gitu. Terus sering banget aku pikir ya udahlah kayak kita aja ngomong gitu ya, mimpiin beneran. Ternyata ada di satu momen yang aku tahu dia tuh bohong. Ternyata dia pakai alasan mimpiin itu supaya ya gengsi gitu. Mungkin mau hubungin gengsi tapi pakai alasannya aku mimpiin, terus jadi keinget, terus ya hubungin deh. Dan ada di satu momen orang itu bohong. Enggak banget ya. Jadi kayak dia ada perlu tapi dia alasannya mimpiin gitu. Ya kenapa nggak bilang aja gitu. Aku juga nggak peduli sih. Kalau nanya pun kan pasti kita jawab kalau orangnya niatnya baik. Bener gak? Lucu sih. Aku kasih tau itu juga ke kalian supaya kalian hati-hati. Jangan kayak terlena kalau ada orang bilang, aku mimpin kamu kemarin loh, terus dia tiba-tiba chat kamu atau telepon kamu. Jangan percaya. Bisa jadi tuh ada dia niat apa, tapi dia pakai alasan itu karena dia gengsi buat hubungin kamu. Hati-hati ya guys ya. Oke, sekarang kita cek energi kamu. Energi kamu ini hubungannya baru ya. Terus ngerasa salah satunya pergi, menjauh atau menghindar. Itu udah di baru-baru hubungannya, menghindar. Mungkin hubungannya ada yang belum terlalu lama, atau ketika hubungannya masih baru tapi hubungannya sudah berkonflik gitu ya. Dan ketika ada komunikasi yang intens, ada sesuatu yang bikin kamu sedih di sini. Kamu terbuka, open ke dia, tapi pasrah ya. Merasa hubungannya sulit buat dijalani, tapi kamu suka membayangkan dia juga. Kamu berpikir dia tuh ada yang lain atau mungkin ada pihak ketiga, dan kamu suka kepoin dia deket sama siapa, pasangannya siapa, kalau dia udah ada pasangannya, dan kamu suka emosi gitu, dia deket sama siapa misalnya. Nah sekarang kita cek energi dia bingung harus gimana, kayak ada rasa takut sama kamu juga. Dia menjauh atau menghindar. Ya, relate sih tadi juga kan, energi kamu ngerasa ada yang menjauh menghindar. Dia suka cari perhatian ke kamu mungkin, atau ada yang salah satunya mengejar dan dikejar. Ngerasa happy, deket, tertarik banget sama kamu. Ketika dekat sama kamu, dia cuek sama yang lainnya juga. Ada sesuatu yang dia pertimbangkan di hubungan ini, dan kayaknya ini deh, kayak ada perbedaan pendapat atau argumen, terus kalian sama-sama emosi di sini. Seseorang yang diam-diam suka memimpikan kamu adalah seseorang yang mungkin punya option lain juga selain kamu. Agak-agak cuek, agak-agak kayak punya pride gitu, kayak sombong-sombong dikit orangnya. Dia baper sih ke kamu cukup dalam, dan ada galaunya juga di sini. Kayak dia seseorang yang punya karisma ya kelihatannya. Seseorang yang dia seorang ini mungkin kalian hubungannya on off, dan seseorang yang dalam satu lingkungan pekerjaan, pergaulan, sekolah atau rumah ya. Di sini dia suka introspeksi, orangnya ada yang energinya negatif atau toksik. Ini agak strong ya energi cinta segitiganya dari tadi, entah mengapa. Tadinya dia tuh kayak pengen banget, semangat banget sama hubungan ini, tapi lama-lama tuh kayak males atau nggak semangat. Makanya ada yang menghindarkan di sini. Dia
agak clueless sama hubungan ini ke depannya seperti apa. Sikapnya dia berubah juga nih di sini. Seseorang diam-diam suka memimpikan kamu. Dia seseorang yang cukup hati-hati, dekat, tapi takut kalau ada emosi-emosi di sini. Tapi memang sih ada emosi-emosi. Pernah ada konflik tuh, sama-sama emosi, sama-sama marah. Dia suka membicarakan kamu ke orang-orang terdekatnya. Sumpah, ini di setiap deck ada yang tentang hubungan cinta segitiga. Terus kalau aku ngomong, kalian bilang aku ulang-ulang terus lagi. Dia orangnya cuek, tapi suka tebar pesona. Hubungannya udah chaos sama kamu, udah berantakan. Dia suka memantau kamu dari kejauhan. Ada momen dimana kayak dia mau pergi atau menjauh, dan dia baper sih sebenarnya sama kamu, tapi pura-pura cuek. Kalau dia tahu kadang kamu juga suka cari perhatian dia, caper-caper gitu ya. Kalaupun dia udah punya pasangan atau punya yang lain atau gebetan lain, dia tuh tetap kepo sama kamu. Ada rasa tertarik soalnya ya. Tertarik atau ditarik. Apa sih? Nah kan, dia orangnya suka traveling, suka manifestasi, mendoakan kamu. Mungkin juga cukup religius. Kebanyakan mereka yang ghosting atau meninggalkan kamu duluan mungkin ya. Tuh dia pura-pura cuek atau pura-pura nggak mau, pura-pura nggak peduli. Dia seseorang yang mungkin tempat tinggalnya nggak di rumah aslinya atau nggak di daerah aslinya gitu, nomaden mungkin. Dia seseorang yang sangat concern terhadap kesehatan, suka olahraga atau makan sehat, dan apa ya, suka traveling sih orangnya nih. Dan beberapa ada yang di usia berkembang. Mungkin hubungannya juga berkembang ya, kayak positif. Cuma agak complicated di sini kayaknya kalian. Dia tuh kebanyakan diam, tapi sebenarnya dia merasa terikat sama kamu ya. Dia seseorang yang cuek, kayak bodo amat sama kamu. Padahal tertarik ya, kenapa bodo amat ya? Ada orang yang kayak gitu ya. Dan sebenarnya kehadiran kamu tuh beda kayak yang lainnya dia rasain. Mungkin dia suka dengerin musik atau suka mengungkapkan sesuatu lewat musik ke kamu. Dia seseorang yang tahu self care, self love. Dia tuh apa sih, kayak peduli lah, care sama dirinya sendiri. Dan ada aja hal-hal baru yang dia lakuin. Dia suka kesendirian, mungkin anak rumahan, lebih apa ya, lebih happy sendirian mungkin. Tapi dia tuh punya teman atau bestie di mana dia suka sharing ke orang itu. Dia ini seseorang yang nggak takut walaupun sendirian ya. Maksudnya walaupun sendirian nggak yang kesepian gitu. Mungkin dia memang suka sendirian. Agak kekanak-kanakan orangnya, cantik, menarik. Dilihat dari luar tuh kayak punya sex appeal, menarik dari luar. Orangnya cukup tenang, bijak. Dia happy dan fokus ke dirinya sendiri sih. Ya. Apa ya, ini tipe-tipe orang yang kayak berkarisma, cantik, menarik dari luar gitu. Apapun yang dia lakuin sebenarnya tulus sih dari hati. Mungkin rasa tertarik ke kamu juga pure, gak dibuat-buat. Ada rasa berharap ke kamu. Ada perasaan-perasaan yang dia sembunyikan di sini ya. Dia tipe yang pasrahan aja, ya udah terserah semesta akan seperti apa gitu. Jadi dia bukan tipe yang selalu memaksakan kehendaknya ya, aku lihat. Seseorang yang diam-diam suka memimpikan kamu. Udah lama kita tidak menggunakan kartu ini.
Dia seseorang yang kelihatannya ya kayak memang sulit sih hubungan ini dipersatukan atau bersama. Kayak misalnya beda keyakinan atau beda usia yang terpaut jauh banget gitu ya. Pokoknya ada hal-hal perbedaan yang sulit buat bersama. Tapi kalian tuh sebenarnya banyak kesamaan dan kemiripan di internal kalian. Dia tuh suka apa ya, kayak memuji kamu, kayak mungkin word of affirmation ya, love language-nya. Mereka banyak yang patah hati terus berusaha healing. Mereka pernah dalam sebuah hubungan yang toxic dan ya dia suka overthinking kamu nih. Oh my god, ini aku baca tuh third party. Jadi tadi aku bilang kan di semua decknya hampir third party di sini. Dia tuh kayak pengen hubungin kamu, tapi dia pikir kayaknya waktunya belum tepat. Mungkin salah satunya dia masih marah menurut dia. Berpikiran untuk memperbaiki sih kayaknya nih. Ada hal-hal yang ingin dia tanyakan juga. Mungkin hubungannya udah berakhir apapun statusnya ya. Kayak nggak ada kesempatan kedua gitu ya. The second chance. Dan ada yang sikapnya tuh langsung berubah mereka. Tapi dia tuh kayak pengen memperbaiki atau mau mulai something new mungkin sama kamu ya. Renewal mungkin. Kayak pikirannya ada yang berubah aja gitu, entah apa ya. Seseorang, aku tuh dari kemarin kayak sibuk banget. Nah, weekend ini kayak sebenarnya sih bukan gak sibuk ya, tapi aku memilih untuk ya udahlah bikin video deh gitu. Jadi aku makanya bisa bikin video. Sebenarnya ya aku harusnya bikin konten TikTok gitu. Oke, seseorang yang diam-diam memimpikan kamu, dia yang memberi batasan, tapi sedih juga, tapi dia menunggu juga. Apa maksudnya ini ya? Kayaknya nih orang tuh menghilang, bersembunyi entah kemana, tapi sekarang tuh kayak mencoba untuk membuka diri lagi gitu loh. Dia suka liatin foto-foto kamu nih, kayak ada keinginan buat bertemu ya. Kepikiran buat komunikasi, tapi kayak ada gitu hal yang bikin dia nggak deh. Nah, hambatannya besar sih. Mungkin gini ya, ketika dia ingin komunikasi, dia pikir buat apa? Kalau kalian tuh nggak bisa bersama, nanti malah yang ada makin menyakiti kamu atau melukai kamu. Banyak hal tuh yang mau dia ungkapin atau dia katakan ke kamu. Kalau deket tuh senang, happy, berbunga-bunga. Ya, dia tuh sering membicarakan kamu ke circle-nya. Jadi kayak ada hal-hal yang dia pertimbangkan di sini. Kayaknya kamu sama dia sama-sama nggak jujur sih tentang perasaan masing-masing ya. Komunikasinya juga nggak jelas di sini. Tapi dia sering kepoin kamu nih dari berbagai sosial media kamu. Dan orangnya agak sensitif ya, kayak agak suka marah, emosian, kecil gitu. Seseorang diam-diam suka memimpikan kamu. Waktu itu tuh ada yang komen, Kak coba bikin video temanya apakah dia menyukai aku. Kalian tuh jangan kayak gitu, kan kalian lebih baik cari video-video aku yang judulnya tuh mirip. Contoh kayak dia suka atau jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama. Nah itu kan sama juga artinya sebenarnya. Intinya dia suka lah. Nah kamu tontonlah video-video yang itu gitu. Jadi jangan nunggu aku bawain video apa gitu. Karena kan pasti aku random banget gitu ya maksudnya. Seseorang yang suka mimpin kamu, seseorang yang cuek. Kalau misalnya gini, kamu lagi perhatian ke dia, kamu lagi coba overthink ke dia, tapi dia diam aja, dia cuek. Tapi giliran kamu diam, nanti dia caper ke kamu. Ini gimana nih hubungannya ya? Seseorang yang ngerasa udah menyakiti kamu ya kayaknya, dan dia kayak menghilang atau pergi atau takut buat nunjukin diri ke kamu. Ada rasa marah atau kesel, tapi sama keadaan hubungannya ya, bukan sama kamunya mungkin.
Jadi kayak kesel, aduh kesel banget gitu, kayak hubungannya tuh berliku-liku gitu-gitu aja, nggak bisa bareng gitu. Mungkin dia suka mancing-mancing kamu nih, ikan kali ya. Oh my god, lihat deh, ini tuh ada kartu yang tentang kayak seseorang mimpiin gitu di malam hari. Iya, kayak tentang malam hari gitu. Dan ketika dia mimpi atau dia overthinking di malam hari, dia malah jadi bingung sendiri. Nih aku bener nih lagi mikirin kamu gitu, atau kayak nih kamu apa kabar ya. Tapi dia kayak nggak yakin sama dirinya sendiri. Nih beneran nih dia lagi mikirin kamu. Iya, dia lagi mikirin kamu. Kenapa harus mikirin kamu? Kenapa nggak mikirin yang lain gitu? Apakah kamu juga mikirin dia? Apakah kamu juga mimpiin dia? Nah gitu, dia jadi bertanya-tanya. Cie, bertanya-tanya nggak tuh? Nah, dia tuh suka ngelamunin kamu juga, ya, kayak questioning about everything. Kamu apa kabarnya? Kamu masih marah atau enggak? Kamu udah maafin dia atau enggak? Kamu happy atau enggak? Gitu. Lucu ya. Kok jadi lucu ya. Dan hubungannya udah berakhir. Ketika berakhir atau selesai sesuatu terjadi, sebenarnya masih ada perasaan. Tapi mungkin dia memilih untuk pergi. Untuk sesuatu, ya takut mungkin nyakiti kamu lebih jauh. Tapi dia tuh masih curious tentang kamu loh. Kita cari tahu ya. Ya, walaupun bingung juga sama jawabannya, tetap kita cari tahu kenapa sih dia suka mimpin kamu. Aku tuh kalau ditanya soal mimpi sama klien aku kayak clueless, bingung. Kenapa sih sering mimpiin seseorang? Ya nggak tahu. Karena aku sendiri pun kalau soal mimpi ya udah aja gitu. Kayak I don't have energy to overthink about ya mimpiin seseorang gitu. Kayak aku bodo amat. Karena energi aku lebih baik mikirin hal-hal yang penting-penting gitu ya kan. Kayak kerjaan, money, yang realistis aja guys. Gak ada waktu buat pikirin yang pusing-pusing. Nah, di sini alasan kenapa dia mimpin karena dia memandang hubungan kalian tuh positif gitu. Kayak ibaratnya gini, hubungannya positif, tapi kenapa nggak bisa bersama ya. Nah itu yang bikin dia sedih juga, akhirnya kan energinya ke bawah tuh ya, makanya mungkin sampai ke bawah mimpi. Dia sering cari pencerahan tentang kamu juga sih. Nah suka kepoin kamu juga bikin dia introspeksi. Ini mah udah ke dalam-dalam banget nih energinya, makanya jadi ke bawah mimpi. Dia diam-diam suka stalking kamu lagi deket sama siapa gitu. Dan ada keinginan buat memperbaiki juga sih. Dan dia ngerasa kalian tuh udah berubah sekarang hubungannya. Nah, masih ada rasa curious tentang kamu kan? Oh my god, kenapa mimpiin? Karena dia kangen. Kamu sama dia tuh menjauh kan, makanya kangen. Dan suka mantau kamu dari kejauhan juga sih. Dan dia ngerasa dicuekin sama kamu sih. Kan ngerasa sefrekuensi juga sama kamu nih. Kayak seru, fun ketika lagi bareng sama kamu atau main sama kamu. Ada sesuatu sih yang bikin dia emosi. Nah, dari emosi itu, dia kadang saking emosinya, dia diem. Akhirnya, emosinya itu kan kayak dipendam ya, emosional lah. Rasa emosional itu dipendam, ya ke bawah tidur, terus ke bawah mimpi. Dan ada harapan untuk bertemu sih sebenarnya. Ya, dia masih suka cari-cari tahu tentang kamu sih. Kita cek energi seseorang yang diam-diam mimpin kamu. Nah, jadi hal-hal yang tadi aku jelasin itu hal-hal yang bikin dia tuh jadi ke bawah mimpi gitu ya. Kalau saja dia bilang, masa gitu sih kak? Aku aja nggak tahu soal permimpian. Karena aku bukan penafsir mimpi ya guys. Aku cuma tarot reader. Don't expect too much ya. I'm human being aja. Manusia biasa. Energinya, kalau kamu muncul atau kasih kabar, dia welcome. Tapi kalau bukan kamu yang datang dan kasih kabar, ya mungkin ada keinginan dia buat kasih kabar dan masih pengen tetap berkabar sama kamu, masih pengen tetap komunikasi. Energinya bingung, ngerasa hubungannya sulit lah buat bareng-bareng, buat bersama.
ada keinginan mau perbaiki atau minta maaf karena dia tahu sih kamu marah atau terluka. Ini nih kayak masih pengen deket, masih pengen fun bareng, pengen happy bareng juga sih, tapi dia juga kayak kepikiran kalau kamu tuh mungkin udah happy sama yang lain. Energinya menunggu sih, ada rasa marah juga, walaupun marah tapi tetap menunggu. Kayak pengen datang atau hadir, kayak tetap pengen welcome sama kamu, baik atau caper-caper ke kamu ya. Iya, masih pengen baik, kayak pengen baik-baikin kamu kalau kamu marah, kalau kamu nggak mau ngomong. Dia tuh kayak pengen baik-baikin, tapi sebenarnya dia juga kesel sama kamu. Jadi kayak di tangan kiri racun, di tangan kanan madu gitu. Jadi kayak madu dan racun. Ngerti kan? Jadi kayak kesel, tapi juga masih pengen sama kamu. Ya terserah kalian deskripsinya apa. Energinya diam-diam kepoin kamu, diam-diam cari tahu tentang kamu sih. Entah apa nih, stalking sosial media atau tanya mutual friends kalian, bisa juga ya. Udah, kayaknya itu aja nggak sih? Aku mau istirahat deh. Serius, ini tuh malam minggu aku bikin, jadi sebenarnya aku harus istirahat tapi aku bikin video ya. Dipaksa-paksakan. Karena kalau nggak dipaksa ya nggak bikin gitu. Kalau kalian bilang kenapa sih harus dipaksa gitu, memaksakan diri, kan kerja gitu, kan memang harusnya dikerjain ya, karena aku bisa aja nggak bikin gitu, karena aku bikin kalau aku enjoy dan fun. Kalau aku ngerasa terbebani aku nggak mau ya, makanya ya memaksakan karena ya bikin untuk kalian. Kenapa memaksakan? Karena harusnya aku bisa memilih bikin video YouTube atau bikin TikTok, dan I decided to make videos gitu. Jadi ya, you should say thanks. Oke, zodiak seseorang yang diam-diam suka memimpikan kamu. Makanya aku tuh kadang udah effort bikin video. Kalau ada yang komen-komen negatif ya aku sedih lah pasti. Kenapa nggak dihargai gitu kan? Kayak say thanks aja tuh susah, give a little appreciate, tapi malah toxic banget gitu. Ya adalah orang-orang kayak gitu, tapi kalian enggak lah ya. Ada zodiak Virgo, Scorpio, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Pisces, Leo, Aries, Cancer. Kalau kalian mah udah tau lah aku kayak gimana. Ya enggak, tahu sama tahu aja. Inisial seseorang yang diam-diam suka memimpikan kamu. EDF, C, S, Q, K, R, H, A, X, V, dan U. Oke, itu aja gengs. Thank you ya for watching. Maaf kalau ada kurang-kurangnya, maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Kalau nggak suka ya skip aja. Thank you, stay positive with your heart, mind and soul. Bye.